Kemudian Bapak Ibu, ya, suami istri juga harus berusaha agar anak cucu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi dalam hal meyakinkan keimanan itu bukan hanya siapa yang kamu sembah, tapi juga jangan sampai ada yang menyekutukan. Kok tidak menyekutukan ini kita sebutkan secara terpisah? Iya, karena ada kalanya orang itu menyembah Allah tetapi sambil musyrik. Ya. Misalnya sholat 5 kali sehari, tetapi dia misalnya merawat atau mengurusi dewa-dewa, ya, kata-kata mereka itu dewa-dewa. Dewa-dewa itu ada yang harus dikasih sesajen agar mereka selalu melimpahkan rezekinya. Ada juga sesajen yang untuk menolak balak. Saya pernah bertanya kepada orang yang suka memasang sesajen, bagaimana sih caramu naruh sesajen itu? Katanya ada yang ditaruh di luar rumah, ada yang di dalam rumah. Kalau yang di dalam rumah itu dimaksudkan supaya Tuhan mereka itu terus-menerus memberi rezeki kepada keluarga itu. Terus yang di luar itu agar Tuhan tidak marah, tidak murka. Dan Tuhan mereka itu yang saya pahami itu tidak hanya satu. Jadi mereka itu punya Tuhan, ada Tuhan yang sifatnya membangun atau memberi, ada yang merusak. Nah, yang memberi diberi upeti, tanda petik ya, diberi upeti berupa sesajen di dalam rumah. Tapi Tuhan yang suka merusak-rusak dikasih sesajen supaya jangan merusak kami, begitu. Jadi Tuhan kok bisa disokok. Nah, itu kan kalau pemahaman saya begitu, Tuhan kok bisa disokok untuk memberi lagi dan disokok untuk tidak membuat kerusakan. Nah, itu musyrik. Atau misalnya ini sekarang ini tahun politik, mau mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau menjadi kepala daerah, lalu terus berkunjung ke kuburan bapak atau kakeknya, minta restu kepada yang meninggal. Salahnya diminta restu kepada yang meninggal. Kita ke kuburan kalau mendoakan untuk yang sudah meninggal itu boleh. Tapi kalau minta restu itu tidak boleh. Nah, itu berarti musyrik. Jadi hati-hati, sebentar lagi ini Ramadan. Biasanya menjelang Ramadan kita di antara kita ini banyak yang berkunjung ke kuburan orang tua masing-masing. Nah, itu jangan salah niat ya. Datang ke kuburan, mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni bapak, ibu, kakek, nenek kita yang sudah meninggal dan merahmati mereka. Dan bahkan Allah mengizinkan mereka kelak untuk tinggal di surganya. Bukan minta restu kepada yang sudah meninggal. Ini sudah hari-hari seperti ini, terutama kalau hari Sabtu dan Ahad, itu kuburan-kuburan rame. Jadi kalau kita mau mengendarai mobil, kita hindari kalau tidak ada keperluan melalui jalan yang ada kuburan. Jadi tekanan saya adalah jangan sampai ada kemusyrikan di situ. Nah, kita menasihati anak-anak kita tetap beriman kepada Allah dan jangan ada yang menyekutukan Allah. Karena bisa saja orang mengaku beriman, mengaku Islam, tetapi sambil menyekutukannya. Nah, ini contoh yang dikemukakan oleh Allah adalah Luqman. Luqman biasanya orang menyebut Al-Hakim. Al-Hakim itu julukan. Al-Hakim itu dari kata hikmah. Artinya Luqman yang bijaksana. Nah, ini salah satu nama orang soleh yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak sembarang orang disebut namanya di dalam Al-Quran. Dan tidak semua nabi namanya dicantumkan di Al-Quran.
nabi yang namanya dicantumkan di Al-Quran hanya 25, padahal jumlah nabi itu banyak sekali. Tapi ini Luqman. Orang ulama biasanya tidak menganggap bahwa Luqman ini seorang nabi, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Karena apa? Kebijaksanaan beliau di dalam mendidik, ya, termasuk mendidik jangan sampai menyekutukan Tuhan. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan sampai kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah atau syirik itu dosa yang besar sekali. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil dari nasihat Luqman ini, beliau memanggil anaknya itu ya bunayya. Ya bunayya itu arti letternya anak kecil. Padahal anaknya sudah dewasa. Jadi anak sudah dewasa pun kok dipanggilnya hai anak kecil. Ini berarti nama panggilan atau panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang, sehingga anaknya udah gede tapi tetap saja dipanggil hai anak kecilku, ya bunaya, hai anak kesayanganku. Nah, sebenarnya kita menerjemahkannya bijak begitu, hai anak kesayanganku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan itu dosa yang besar sekali. Terus setelah prinsip umum, anak kita didik supaya beriman dan tidak menyekutukan Allah, teknisnya bagaimana? Antara lain, kita tidak bosan-bosannya, mohon maaf saya dahulukan kata, tidak bosan-bosannya selalu menganjurkan anak-anak untuk berdisiplin dalam melaksanakan sholat 5 kali sehari. Saya tekankan jangan bosan-bosannya, karena di dalam ayat ini ada kata wastabir. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah, anjurkanlah keluargamu untuk sholat. Di sini disebut ahlak, bukan abna'ak, bukan anak-anakmu, tapi keluargamu. Berarti menganjurkan sholat ini tidak sebatas hanya orang tua kepada anak, tapi bisa suami kepada istri, istri kepada suami, bahkan bisa juga anak kepada bapak atau ibu. Nah, kasus di Indonesia ini banyak seperti itu. Hanya orang tua, orang suami istri yang waktu kecilnya belum kenal Islam, kemudian dia masuk Islam, atau bahkan dari kecil sudah Islam tetapi tidak pernah belajar, sehingga komitmen terhadap agamanya itu kurang. Terus anak-anaknya karena rajin belajar, lalu imannya lebih kuat. Melihat bapak ibunya tidak sholat, nah, mereka mengingatkan, "Pak, sholat Pak, Ma, sholat Pak, Ma, sholat Ma," dan sebagainya. Wastabir 'alaiha, dan Allah menganjurkan untuk tekun, sabar. Nah, istabir itu dari kata soburo, sabar. Ditambahi tok di situ. Tok itu asalnya tak, wastabir, kemudian diubah menjadi wastabir. Ini artinya terus-menerus dalam kesabaran 'alaiha untuk mengerjakan itu. Jadi menganjurkan anak-anak untuk sholat itu tidak berhenti ketika anak-anak itu masih masa anak-anak, masa kecil saja, masa remaja saja tidak. Mereka sudah dewasa pun seringkali masih harus diingatkan. Apalagi anak-anak yang udah mulai kerja, merasa pekerjaannya banyak, lalu terus capek, nah terus pulang dari kerja belum sholat, mohon maaf, lalu terus tiduran, bisa kebablasan. Nah, oleh karena itu menganjurkan anak untuk sholat itu harus ditekuni. Ada orang yang mengatakan pada saya waktu itu, kan anakku kan sudah besar. Kalau sudah besar itu kan berarti tanggung jawabnya ditanggung, dosa-dosanya ditanggung sendiri. Karena dia sudah dewasa dan dia harus menanggung dosanya sendiri, aku tidak perlu mengingatkan
Saya bilang kalau mengutip ayat ini bukan begitu, mesti tetap tekun. Nah, sejak saat itu dia menekuni lagi menganjurkan anaknya untuk sholat. Ya. Terus ada contoh, ya, ada contoh Nabi Ismail. Nabi Ismail kalau nggak salah saya tidak mencantumkan di slide ini ya. Di surat Maryam, surat 19 ayat 54-55. Allah memberikan contoh tuh Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sebutkan di dalam Al-Qur'an ini cerita tentang Ismail. Dia orang yang selalu menepati janji dan dia seorang utusan ya rasul ya nabi. Nah, poin saya berikutnya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia selalu menganjurkan keluarganya untuk sholat dan zakat dan Allah ridho kepadanya. Nah, dengan demikian ini yang bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita mau terus menekuni anjuran kepada anak-anak sholat dan zakat, kamu sudah bayar zakat belum? Nah, sekarang ini kalau pendapat para ulama kontemporer, orang yang penghasilannya itu bulanan berupa gaji, itu dikiaskan dengan orang yang bercocok tanam. Kalau kita nanam padi, maka kita panen setiap 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan. Nanti setiap panen ada pendapatan, lalu terus dikeluarkan zakatnya. Nah, pegawai untuk pegawai negeri atau swasta itu diumpamakan ketika mendapatkan gaji itu seperti petani yang panen. Nah, karena diumpamakan dengan panen tadi, maka setiap dapat gaji harus disisihkan sebagian untuk membayar zakat. Nah, ini kita orang tua juga mesti mengingatkan ya. Dan menganjurkan anak-anak untuk sholat, untuk zakat itu lebih baik menggunakan pendekatan kasih sayang, bukan pendekatan dengan kekerasan. Karena kalau dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman fisik misalnya, menunjukkan anak untuk sholat, kalau nggak sholat dikepuk misalnya, itu motivasi dari luar. Dia maunya sholat karena takut kebukan. Nah, itu faktor luar, itu external motivation, ya, motivasi yang datangnya dari luar. Kita mencoba mendorong anak untuk melakukan sholat dan kewajiban-kewajiban lain dengan dorongan yang dari dalam. Apa itu yang paling bagus? Pendekatan kasih sayang, bersyukur. Jadi anak-anak kita pahamkan bahwa kamu hidup itu yang memberi Allah. Kamu punya mata bisa melihat itu yang memberi Allah. Punya akal bisa berpikir dengan baik sehingga kamu menjadi pintar, itu juga dari Allah. Maka kamu perlu atau wajib bersyukur kepada Allah. Nah, cara bersyukur yang baik adalah gunakan fasilitas yang dari Allah itu untuk mengabdi kepadanya. Mata gunakan mengabdi kepada Allah, pikiran untuk mengabdi kepada Allah dan sebagainya. Dan itu kita nyatakannya sebagai tanda terima kasih. Jadi ketika mau akan sholat, terima kasih Allah, Engkau telah memberi aku kehidupan, Engkau telah memberi aku kesehatan. Saya akan sholat dalam rangka berterima kasih kepadamu. Ya. Begitu pula ketika mau bayar zakat juga begitu. Alhamdulillah aku telah diberi rezeki yang cukup banyak oleh Allah. Aku akan sisihkan sebagian untuk zakat dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Nah, itu pendekatan terima kasih itu dari dalam, karena munculnya dari hati sendiri atau dari pikiran sendiri, tidak usah disuruh orang lain. Ini internal motivation, dan amal itu yang diterima oleh Allah kalau motivasinya dari dalam. Nah, saya mengambil pelajaran dari Allah untuk keluarga Nabi Daud. Keluarga Nabi Daud itu berarti termasuk Nabi Sulaiman. Potongan ayat ini saya ambil dari ayat
yang urut-urutannya setelah Allah bercerita tentang Nabi Daud, terus berikutnya cerita tentang Nabi Sulaiman. Di tengah-tengah cerita kisah tentang Nabi Sulaiman itu ada perintah ini. Nah, jadi ini untuk keluarga Nabi Daud termasuk Nabi Sulaiman. Ya'malu ala Dawud syukra. Beramallah kamu, hai keluarga Daud, dalam rangka bersyukur. Nah, syukron di sini diterjemahkan untuk bersyukur. Untuk itu kan tujuan. Nah, tujuan. Kalau bertujuan berarti bisa kita menerjemahkan dalam rangka bersyukur. Semua ini malu itu amal apapun, perbuatan apapun, pekerjaan apapun. Misalnya ketika kita makan, kita mau makan, terima kasih Allah, Engkau telah memberi aku rizki. Terima kasih Allah, Engkau telah menggerakkan para petani untuk menanam padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Sehingga saya di hadapan saya ini bisa terwujud hasil karya mereka. Engkau yang menggerakkan hati dan tenaga orang-orang itu, saya sekarang yang menikmati semuanya ini. Terima kasih Allah. Jadi terima kasihnya kepada Allah ketika makan dimulai dari sebelum makan. Nah, biasanya kita terima kasihnya setelah makan, setelah kenyang. Alhamdulillah kenyang. Itu bagus, tapi lebih bagus kalau dimulai dari sebelum makan, sebelum mulai makan. Itu kita mempraktekkan anjuran Allah ini, ya'malu ala Dawud syukra. Itu tadi hubungan vertikal ya. Secara horizontal, Bapak Ibu juga harus memberi contoh dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, terutama dalam merawat dan mendidik anak-anak secara tulus hanya karena Allah, sehingga anak-anak tumbuh dewasa dalam keimanan. Dengan demikian anak-anak merasa perlu bersyukur kepada Allah dan kepada orang tuanya. Nah, ini bersyukur itu dua, kepada Allah secara vertikal dan bersyukur kepada kedua orang tua secara horizontal. Kenapa bersyukur juga perlu kepada orang tuanya? Bukankah kenikmatan dari Allah itu yang kita terima itu banyak sekali, atau malah yang terutama adalah kenikmatan dari Allah melalui orang tua kita. Kalau misalnya kita waktu bayi, ibu kita tidak mau memberi susu kepada kita 3 hari aja, dan tidak mau memberi kita makan, minum apa-apa, kita sudah mati dari dulu. Tapi kita sampai tumbuh dewasa, itu karena kasih sayang orang tua. Maka selayaknya kita itu berterima kasih kepada Allah yang memberi kita kehidupan, dan kepada orang tua kita yang menyalurkan kenikmatan dari Allah kepada kita. Nasihat Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, aku nasihati manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah beri contoh, hamalatu ummuhu wahnan ala wahn, ibu kalian itu mengandung engkau itu dalam keadaan lemah, makin hari makin lemah, karena bobot bayi yang ada dalam perut itu makin hari itu makin banyak, makin berat. Ditambah lagi ada cairan, ada plasenta dan sebagainya, sehingga bertambahnya itu banyak sekali. Ada 9 kilo, ada 10 kilo, bahkan ada yang lebih. Nah, tidak bisa ditaruh. Mau istirahat, naruh bayiku dulu. Nggak bisa, harus dibawa kemanapun, dibawa terus. Nah, itu jasa ibu seperti itu. Udah begitu setelah lahir, ibu tuh menggendong, memberi makan, memberi minum dan sebagainya. Wa fisaluhu fi 'amain, dirawat seperti itu tuh sampai 2 tahun. Oleh karena itu Allah menasihati, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi kalau bersyukur mesti kepada Allah dulu, kemudian kepada kedua orang tua atau kepada sesama manusia. Ilayal masir, kalian nanti akan semuanya kembali kepadaku. Terus Bapak Ibu itu juga harus membimbing anak-anak itu
supaya mereka itu saling mencintai, saling menyayangi. Kalau Bapak Ibu tidak memberi contoh kasih sayang, ya anak-anak nanti tidak bisa meniru. Mohon maaf Ustadz, ya. Suaranya hilang Ustadz. Hilang, oh Masya Allah. Kurang jelas. Tadi jelas ya? Nah ini sudah jelas. Saya sudah jelas. Ya. Jadi kita orang Bapak Ibu mesti membimbing anak-anak supaya anak-anak itu mengembangkan rasa kasih sayang, saling mencintai, kakak, adik kepada kakak, kepada tante, kepada om dan sebagainya, mesti dikembangkan rasa saling kasih sayang. Dan kalau Allah itu menyayangi keluarga, biasanya Allah itu memberi kemudahan kepada keluarga itu untuk saling menyayangi. Tapi tentu kita harus berusaha. Kita tidak bisa mengharapkan Allah memberi kita kalau tanpa berusaha. Ya, misalnya gini, orang tua memberi contoh kepada anak supaya suka menolong orang yang sedang kesulitan. Mulai dari dalam keluarga. Ya. Terus kemudian kalau ada saudara, om, tante yang misalnya kesulitan keuangan, dibantu. Nah, anak-anak ini biar melihat contoh. Terus cara bertutur kata, itu juga dipilih kata-kata yang baik, nada yang baik. Bapak Ibu jangan memberi contoh suka bertengkar, apalagi tiap hari. Jangan kasih contoh yang seperti itu. Jadi kalau ada perselisihan antara suami istri, jangan perselisihan itu diungkapkan di hadapan anak. Nanti tahan dulu kalau ada perbedaan. Terus nanti ketika tidak ada anak atau masuk kamar, anak-anak tidak dengar, didiskusikan di situ dengan baik. Nggak usah bentak-bentak, karena kalau bentak-bentak nanti anak-anak dengar. Berbisik-bisik saja, kalau itu maksudnya mengoreksi. Pendekatanmu itu kurang pas, coba pendekatanmu begini gitu. Itu nanti anak-anak akan mendapatkan contoh, karena kita ini manusia butuh role model, ya, butuh contoh yang bisa kita tiru. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah bercerita, kharaja alaina Rasulullah SAW wa ma'ahu Hasanun wa Husain. Hadza ala atiqihi wa hadza ala atiqihi. Rasulullah datang, ya, keluar dari rumah, terus membawa cucunya Hasan dan Husain, yang satu di pundak kanan, yang satu di pundak kiri. Terus sebentar yang satu dicium, yang satu lagi dicium. Dicium sekali, dicium yang satunya lagi, sampai berjalan itu mendekati para sahabat. Terus ada salah seorang sahabat yang komentar, ya Rasulullah, innaka la tuhibbuhuma. Rasulullah, engkau ini mencintai dua anak ini. Terus Rasulullah nasihatnya lebih lanjut, bukan hanya iya memang, tapi Rasulullah mengatakannya, man ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa yang mencintai Hasan dan Husain, maka sama dengan dia mencintai aku. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang membenci Hasan dan Husain sama dengan membenci aku. Nah, ini yang suka diambil pelajaran oleh orang-orang. Ini anak-anak Rasul. Nah, anak-anak Rasul itu tentu juga ke bawah. Oleh karena itu, jangan membenci anak cucu Nabi Muhammad. Ya, kita senang dengan mereka, bukan karena kebangsaan, ya, bukan karena kebangsaan, tapi karena keturunan. Kalau karena kebangsaan, Nabi Muhammad orang Arab, lalu terus kita menghormati orang Arab, bukan itunya. Kalau kearabannya, itu kan Rasulullah pernah mengatakan waktu haji, waktu di Mina, waktu beliau haji satu-satunya, karena satu-satunya dan sekaligus pertama dan terakhir, maka orang suka menyebut haji wada. Pesan Rasulullah, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang bukan Arab. Ya. Tidak ada perbedaan antara orang hitam dan orang putih dan sebagainya. Jadi kalau kita menghormati anak cucu Rasulullah bukan karena kearabannya, tapi karena ini
ada darah Rasulullah mengalir kepadanya. Nah itu kalau mencintai mereka sama dengan mencintai Rasul. Atau sebenarnya begini, kalau kita mencintai Rasul, mestinya kita juga mencintai anak cucunya, begitu. Jadi semangatnya adalah semangat mencintai Rasul. Saya teruskan. Bapak Ibu, suami istri itu juga perlu mengajak anggota keluarganya untuk mohon kepada Allah supaya menjadikan anggota keluarganya itu termasuk anak cucunya menjadi keluarga yang saling menyenangkan. Jadi di samping berusaha, kita mesti juga mohon kepada Allah supaya mereka itu menjadi orang-orang yang menyenangkan. Kan kita kadang-kadang kalau melihat anak itu sebel ya, karena kelakuannya. Tapi kita usahakan anak-anak itu semua menyenangkan. Nah kalau semua menyenangkan itu kan mestinya hasil didikan kita. Kalau kita salah mendidik, ya mereka menjadi tidak menyenangkan. Jadi seringkali orang itu tidak mendidik anaknya, tapi ketika anaknya nanti tidak menyenangkan, dia menyalahkan anak itu. Salah kebanyakan ya, tidak selalu, kebanyakan itu salah dari orang tuanya. Nah doanya itu yang ini populer dan insya Allah kita semua pada hafal. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Wahai Tuhan, berilah kepada kami pasangan suami istri dan anak cucu kami sebagai qurrata ayun. Qurrata ayun itu yang menyenangkan untuk dipandang. Menyenangkan untuk dipandang kan ya nurut, kemudian santun, tidak saling berantem dan sebagainya. Itu qurrata ayun. Dan jadikanlah kami pemimpin di antara orang bertakwa. Nah ini permohonan kita luar biasa ini. Bukan hanya minta, ya Allah jadikanlah saya atau kami sebagai orang yang bertakwa. Tapi mintanya, jadikanlah kami sebagai pemimpin orang yang bertakwa. Jadi orang yang outstanding di antara orang-orang yang bertakwa. Lalu, jika dalam hubungan antar anggota keluarga ada perselisihan, Bapak Ibu membimbing anak-anak sehingga mereka cenderung saling memaafkan dan saling berlapang dada. Biasa, kakak beradik berantem itu sering lah. Ya, kalau tidak pernah berantem itu bukan kakak beradik. Tapi kita kembangkan rasa kasih sayang, lapang dada dan saling memaafkan. Ya. Perintah Allah langsung kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ada di antara pasanganmu, suami atau istri atau anak-anakmu itu yang menjadi musuhmu. Gimana nggak jadi musuh kalau ada anak yang suka konsumsi narkoba. Narkoba itu harganya mahal, lalu suka mencuri duitnya bapak ibunya diambil, kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Nah itu kan memusuhi, nanti kalau ditegur dia marah-marah, kadang-kadang malah mengambil pisau mengancam. Itu tidak baik. Makanya fahdharuhum, hati-hati di dalam mendidik anak. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian mau saling memaafkan, mau berlapang dada, mau mengampuni yang lain, maka Allah akan mengampuni. Ya, tentu dimulai dari usaha kita, mendidik, terus memberi contoh. Nah, udahlah, kita maafkan saja. Nah, sehingga di hati anak itu tidak ada rasa dendam. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga mendorong anak-anak menaruh kepedulian terhadap keselamatan dan kebahagiaan sesama anggota masyarakat. Bukan hanya ada internal keluarga besar, tapi juga pada orang lain. Caranya apa? Dakwah. Dakwah itu semangatnya kasih sayang. Kenapa? Jangan sampai teman-temanku itu masuk neraka. Aku mau kasih nasihat. Tapi cara menasihatinya gimana? Ya supaya tidak tersinggung di pengajian. Kalau pengajian itu kan kita ngomongnya secara umum. Tapi kalau secara pribadi, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Terus nanti dia bisa marah. Kok kamu menuduh aku begitu sih? Gitu ya. Jadi berdakwah itu salah satu cara untuk menyelamatkan orang-orang lain.
Maka semangatnya dakwah itu ya menyelamatkan, bukan untuk cari duit. Kalau berdakwah untuk cari duit itu namanya tukang dakwah. Ya. Tukang, ya kalau namanya tukang itu berarti profesi, ya. Profesinya apa dia? Dia berdakwah. Namanya profesi itu pekerjaan yang memperoleh imbalan berupa uang atau apa. Nah itu profesi. Jadi kalau bilang dia menjadi pendakwah profesional, itu kan sama dengan petinju profesional. Kalau petinju profesional berarti dia petinju bayaran. Kalau pendakwah profesional berarti dia pendakwah karena uang dan sebagainya. Nah, kita berdakwah bukan karena uang, tapi ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, itu, jadi dianjurkan. Dakwah itu isinya apa? Perintah dan larangan, anjuran dan pencegahan. Ini ngutip Luqman Al-Hakim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, anak kesayanganku, tegakkanlah salat dan anjurkanlah kepada kebaikan, dan halang-halangilah orang untuk melakukan mungkar, cegahlah. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu nasihat. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah kamu, teguhlah kamu ketika menghadapi cobaan-cobaan. Apa yang menimpa kamu udah sabar saja. Nah, kalau kamu bisa melakukan itu, sholat dengan baik, zakat dengan baik, mau berdakwah dan sebagainya, mau bersabar, inna dzalika min azmil umur. Itu termasuk tekad yang kuat dalam hal mengabdi kepada Allah. Di sini diterjemahkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan atau yang dianjurkan oleh Allah. Tapi ada bisa juga diartikan azm. Azm itu kemauan. Jadi orang yang seperti tadi karakternya adalah orang-orang yang kemauannya kuat, ulul azmi. Lalu Bapak Ibu atau suami istri juga perlu memperingatkan anak-anak agar tidak berperilaku congkak dan sombong. Ini lagi nasihatnya Luqman lagi. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan memalingkan mukamu dari manusia. Ini Allah tidak mengatakan jangan sombong, karena kalau bilang sombong itu banyak atau umumnya orang sombong itu tidak merasa bahwa dirinya sombong. Nah, ini Allah menggunakan body language. Jangan memalingkan pipimu dari manusia. Nah, itu artinya kamu jangan congkak, tidak peduli pada orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan berjalan seperti orang-orang yang membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang congkak dan membanggakan diri. Terus secara garis besar bahwa orang-orang yang akan masuk surga bersama dengan anggota keluarga besarnya, dengan anak cucunya, itu ciri khasnya secara umum sebagai berikut ya. Bapak dan ibu itu mengajak semua anggota keluarga untuk saling peduli. Kalau bahasa Inggrisnya saling concern, ya, saling peduli terhadap nasib anggota keluarga yang lain. Jadi saling menaruh perhatian dan saling prihatin tentang nasib mereka di masa yang akan datang. Jangan sampai ada di antara keluarga besar mereka itu yang masuk neraka. Dan mesti masing-masing berusaha agar kita bisa bersama-sama besok kumpul lagi di surga. Itulah sebabnya keluarga muslim itu beda dengan keluarga orang kafir. Kalau orang muslim itu ketika hidup di dunia lebih banyak keprihatinan. Bagaimana nasib dia? Dia bagaimana sholatnya dia dan sebagainya. Dia punya penghasilan banyak, sudah bayar zakat apa belum? Nah, itu tidak ditekankan pada kegembiraan di dunia. Di dunianya ini saling peduli. Ini ada orang ahli surga yang ditanya, yang saling bertanya di antara mereka, sama-sama penduduk surga. Kok kamu bisa masuk surga? Gimana tuh dulu? Apa yang bisa menyebabkan kamu masuk surga? Ini dialog di antara mereka. Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dalam keluarga kami itu saling peduli, saling prihatin.
saling takut. Takutnya itu takut jangan sampai ada yang terjerumus ke neraka. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Lalu karena kepedulian kami kepada seluruh anggota keluarga, Allah menjaga kami dari siksaan yang panas, yaitu neraka. Inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu mohon berdoa kepada Allah. Jadi saling di samping berusaha juga mohon kepada Allah. Innahu wal barur rahim. Allah itu maha baik dan maha penyayang. Terus beda dengan orang kafir. Kalau mereka itu di dunianya itu prihatin, tapi besok senang-senangnya di akhirat. Ya, digambarkan oleh Allah di surat Al-Insyiqaq. Di dunia mereka sekeluarga tidak mementingkan kegembiraan, dan mereka lebih suka menunda kegembiraan itu untuk dinikmati besok di akhirat. Keprihatinan mereka itu akan terbayar, atau orang suka bilang paid off. Ya. Karena di akhirat mereka akan mengalami proses pertanggungjawaban yang mudah, hisabnya itu gampang sekali, dan kemudian mereka berkumpul kembali dalam keadaan bahagia. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang besok menerima kitab pertanggungjawaban itu dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka itu akan menjalani proses pertanggungjawaban dengan mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini poin saya. Dan dia akan kembali berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan senang. Jadi di dunianya itu saling prihatin, tapi besok di akhirat mereka berkumpul dan saling senang. Berbeda dengan orang kafir, disebutkan di ayat berikutnya, ya, mereka lebih mengutamakan kegembiraan keluarga semasa hidup di dunia, bermewah-mewah, hedon, ya, yang belakangan ini suka digambarkan mobil anaknya saja Rubicon, waduh berapa miliar itu harganya. Tapi besok mereka di akhirat terpuruk. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Orang yang besok menerima pertanggungjawabannya pakai tangan kiri itu besok akan sengsara, akan teriak-teriak kesakitan. Wa yasla sa'ira, akan masuk ke dalam neraka yang apinya menjilat-jilat. Innahu kana fi ahli masrura. Dulu mereka itu ketika di dunia masrura, bersenang-senang. Kok bersenang-senang? Innahu dhanna alla yahura bala. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan mati, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk kelompok yang pertama disebutkan tadi. Di dunia ini kita menunda kesenangan dengan saling peduli dengan anggota keluarga besar kita, kepedulian dalam keimanan. Terus kesenangan kita tunda untuk besok di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa demikian. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa seorang lelaki berkewajiban memimpin keluarga agar bisa tinggal di surga bersama. Inti kepemimpinan dalam keluarga itu membangun hubungan baik dengan Allah dan membangun hubungan baik sesama manusia. Target kepemimpinan bahwa semua keluarga mengabdi kepada Allah dalam rangka bersyukur dan saling memperhatikan, saling menyayangi, saling memaafkan, menganjurkan kebaikan, dan menghindari kesombongan. Yang terakhir, menunda kesenangan untuk dinikmati di akhirat. Demikian mudah-mudahan Allah menjadikan kita, Allah mudah-mudahan menganugerahkan kepada kita pasangan-pasangan dan keturunan yang menyenangkan, yang qurrata ayun. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita imam atau pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Amin.